bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, salam budaya dan salam hangat selalu untuk penonton setia Sarawita Bonto Channel. Ya, salam. Ya, semoga pada malam hari ini untuk pertemuan kali ini kita selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Ya, betul. Dan tentu saja pasti kita dalam keadaan yang tidak tegang. Ya, betul. Jadi untuk malam hari ini izinkan saya Wawan Maluluang, asisten saya. Ya, untuk mengawal perbincangan kita pada malam hari ini hanya di acara Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Bici Jagang, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, sepertinya sebelum kita lanjut ke perbincangan ini, Bro. Ya, bagus kita sapa dulu Ayahanda ya. Betul. Selamat malam Ayahanda, salam budaya. Selamat malam, salam budaya. Iya, untuk Ada permintaan dari kru ini. Oh, ini permintaan untuk dulu. Iya. Apa nih yang kepala nih? Dia mau lihat dulu video Angarunya. Oh, ya video Angaru nih ya, sumpah seorang tubarang Ya, ya. betul. Jadi kita putar dulu klipnya Ya, nih, betul. video Angaru nih. Oh iya. Ya, silakan kita putar dulu klipnya. Ya. Satuli-tuli kenangku kering, pangaina leherku, papatojena batengku, beranjakku ni pateba, bangkulu kuno seang, ikate angin kering, naik kambe legok kayu, ikate jenik kering, naik kambe batamak manyu, ikate jarum kering, naik kambe panam panjai. Sombangku, mohon ampun beribu ampun di hadapan mulianya, di sisi keratuannya, di atas tahta nan tinggi. Senantiasa kataku keraeng, kecintaan pada lahirku, kesungguhan pada batinku. Aku laksana parang yang siap ditetapkan, kapak yang siap diayunkan, keraeng laksana angin, dan kami daun kayu. Keraeng laksana air, kami batang yang hanyut. Keraeng laksana jarum, kami kelindangnya. Tadi klipnya untuk Ya, harus sumpah seorang tubarani. Asal Angaru nih. Mari. Ih, Pertama kita gincir anu udah jadi. Terus jangan lupa juga lagi. Iya, mau upah. Iya. Oke. Kita biarkan saja dulu berlalu itu, tapi yang jelas kita ingatkan kepada penonton setia Sarawita Bonto Channel. Ya, betul. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share ya. Apalagi itu yang video ngaruhnya jadi like lalu atau Like. komen supaya ini pengaruh semakin semangat lagi Iya, pengaruh. betul. Iya, oke. Betul. Ya, jadi kita kembali lagi nih ke perbincangan malam hari ini. Ya, betul. Jadi Ayahanda kan sudah ada di samping tengah-tengah kita Ya. ini. Jadi kita ini sudah berada pada episode ke-6 ya, jadi Iya. ternyata malam ini kita sudah sampai pada pembahasan puisi religi episode 6. Iya, kalau yang berjudul kalau salah pertemuan kembali tertunda. Iya. Jadi seperti biasanya ya Anda. Ini pertanyaan saya yang paling awal ini karena memang harus begitu pertanyaannya Anda. Ya, kembali saya tanyakan itu kepada Anda bahwa sebagai penulis ini, Anda penulis puisi religi ini, apa alasannya Ayahanda ini sehingga mengangkat judul ini di episode 6? Ayo. Jadi saya ucapkan salam budaya dulu kepada penonton Sarawita film ya. Sarawita film. Sarawita ya, saya bisa Sarawita film Bonto Channel sama. Jadi sehat-sehat selalu kata penonton Sarawita. Jadi sesuai dengan pertanyaan sumpahin host penanya bahwa apa alasannya pada episode 6 judul puisi religita pertemuan kembali tertunda. Iya. Jadi dari episode 1 sampai 10
episode yang sudah ditayangkan Iya. oleh Saraweta Film, satu tema dari 1 sampai 10 episode. Temanya adalah menyangkut tentang kegigihan seorang tokoh atau keinginan seorang tokoh untuk mengetahui penciptanya. Iya. Dari tema satu ya. Iya. Dari tema satu ya. Erok siapa penciptanya. Ya siapa? Iya. Jadi yang diistilahkan dengan Tuhan. Iya, betul. Jadi, sana erok nanyolasari yang siapa jo penciptanya, dia ingin sekali bertemu dengan yang menciptakannya. Iya, biasa. Nah, Khusus di tema yang satu ini, kamu tahu buku jilid satu iya, sekarang nih. iya betul. Iya, oke. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa bertemu, paling tidak dia mendapatkan gambaran yang jelas tentang penciptanya, atau betul. tentang Tuhannya. Iya. Nah, kayaknya kan narapi maki kita sudah sampai di episode 6. 6 dia, episode 6. Nah, kupantami ro anjo istilah iya apa hubungannya saga aneh puisi ya? Iya. Siaga aneh kilung-kilung di Makassar kebiasa ya. Riolo ningali kilungan. Kilung apa dia Anda? Yang sekarang itu jarang lagi saya dengar. Ini kilungan kamu nih. Iya. Amacian dendang. Iya. Amacian dendang, amacian. Talu lara leko. Iya. Allah napa langi si kontu bonena lino. Iya. Saya itu juga kan. teman aku nakaman. Iya. Kenapa ya? Mangap sih nanya kilung kamarnya. Iya. Mika tikir orang. Iya. Tenu kasengin lagu kan? Iya. Mika kakek kurangnya. Tadi kau turun aja. Nakis apa juga? Iya. Saya beli. Nakis bahasa Indonesia indah. Nyongan aja. Nakis apa juga lagi langgar ninjo. Siapa juga lagi orang macian dendang, macian terlalu lawar lego. Nah, iya. Hebat. Coba lagi jelasin Anda. Jadi jagung karena ikaun nih. Iya. Anak-anak ribuku. Jadi tuh aku tak. Banyak orang tua saya tanya. Iya. Apa artinya itu? Amatian dendang talu lawar leko. Iya, betul. Nampak langi si kontu bonena lino. Betul. Jai tenang isi. Iya, nah kita masuk ke nanya. Saya tidak tahu itu apa Jai maksudnya. tenang isi. Iya benar maru-maru. Iya. Maru-maru mama. Jadi saya tanya kepada orang tua bahwa sebenarnya seharusnya niaseng ande batuan kelo. Kita sebagai orang Makassar seharusnya niaseng kita tahu, kita paham artinya ini lagu. Iya. Bahasa Indonesianya kan begini. Talu lawara leko. Iya, terlalu. Daunnya 3 lembar. Iya, daunnya 3 lembar. Napa langi si kontu bonena lino. Menaung Iya. dunia ceritanya. Iya, artinya seantero dunia bernaung di bawahnya atau berlindung kepadanya. Nah, terlalu lawa aja dari kosan. Jadi misalnya kita ini bernaung di bawahnya atau berlindung di bawahnya dari 3. Iya, ini terlalu liko, 3 lembar daun ini. Lalu kita tidak paham apa itu dan siapa itu kan? Iya, jelek sekali itu. Kamu tuh misalnya seperti kita ditolong oleh orang, tetapi kita tidak pernah tahu siapa yang menolong kita. Iya. Seperti itu ya. Jadi seantero dunia itu berlindung kepadanya dari 3 lembar daun ini. Yang nirupnya sengannya. Lalu lawar kali kau. Iya. Tetapi pas kami rolo kapan? Karena puisi kita kan masih panjang. Kemenjo, iya. Panjang. Cocok. Iya. Ini penasaran, pernah kamu tuh Iya. Pas sama orang penasaran, Kamu nanti orang penasaran tuh. Iya. Masing-masing Penasaran, iya.
Oke, jadi penagaman untuk Pak Anda bagusnya mungkin kalau kita reviewnya. Kita lihat dulu review pada untuk kita masuk ke inti puisi. Kita lihat review puisi pada episode 6 ini. Pertemuan kembali tertunda. Jadi kita lihat sambil minum kopi juga. Oke, kita lihat dulu reviewnya. Silakan. Dari bumi seberang aku terhuyung hembusan angin, merangkai asa yang tak kunjung padam. Telah habis nira kuhidangkan di setiap letih. Perbekalan mulai bertanya-tanya tentang harapan yang tak pasti. Mengalirlah wahai air, agar darahku tetap segar dan tubuhku tak melepuh. Ya, itulah tadi reviewnya. Banyak kau pernah dijelas ke rongan yang jadi. Karena apa nih bait 1 dan bait 2 bonena. Tapi tunggu dulu Pak. Kenapa sih? Tadi ayahanda memotong ini untuk menjelaskan amat cerdik itu apa sih? Ini saya lagi yang memotong ini. Mau kemana? Biarkan dulu penontonnya penasaran. Karena kita mau iklan dulu. Oke, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Jadi tetap di Bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Kembali lagi di Bici jangan, bincang santai, jangan tegang. Ya, setelah iklan lagi, kalau pasin tahu. Jadi siapa tahu ada yang mau beriklan tuh? Iya, seperti biasa bisa menghubungi ini. Sebenarnya banyak ini pengiklan, cuma lihat mana rum disaring-saring karena ada waktunya yang tepat untuk menampilkan iklan-iklan Jadi kita bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, tertulis di bawah. Ya, jadi kita kembali lagi ya. Setelah kita lihat tadi reviewnya ya, seperti permintaannya Bunru ini untuk bisa dijelaskan maksudnya karena hebat mantap memang isi bunyinya itu luar biasa sekali nih, tapi bisa dijelaskan dulu. Jadi bait 1 yang baru saja ditayangkan itu bercerita bahwa tokoh dalam puisi ini sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Nah, yang dimaksud perjalanan panjang dan jauh ini adalah perjalanan lahiriah dan batiniah. Jadi perjalanan lahiriahnya sekaligus perjalanan batiniah. Dan karena itu perbekalannya juga sudah habis. Dan perbekalan di sini yang dimaksud juga bekal lahiriahnya sudah habis, bekal batinnya juga sudah habis. Karena itu tokoh dalam puisi ini sudah mulai ragu, benarkah Tuhan Sang Pencipta itu ada? Setengah-setengah. Iya, kapatin aja. Kapa ceritaan aja tutorolota. Karena Tuhan padahal ten aja. Ini sudah mulai
merasuki pikirannya. Iya. Nah, tetapi dia tetap tidak berputus asa. Iya. Dia sangat berharap jangan sampai semangatnya dipadamkan. Iya. Akan tetap berjalan hingga akhirnya dia merasa tetap ingin sampai di pintu atau mengetuk pintu istana sang penciptanya atau Tuhannya. Iya. Itu. Iya. Nah, Istana turun. Ini nih perlu diperjelas juga ini. Iya. Istana penciptanya, Iya. pintu Tuhan, pintu istana penciptanya, istana Tuhan. Iya. Yang mana yang dimaksud penulis ini? Nah, jadi untuk sementara ini tokoh dalam puisi ini menganggapnya, berpikirnya bahwa penciptanya itu kira-kira punya tempat tinggal seperti dirinya. Iya. Nah, dan kalau dia punya tempat tinggal pasti lebih bagus dari istana. Iya. Nah, tetapi tidak ada bahasa lain dari istana ya. Iya, begitu bahasanya. Istilahkan itu. Gitu. Nah, dan karena itu dia ingin menutup di situ seperti istana presiden misalnya. Iya. Bertamu di situ. Iya. Nah, ini untuk sementara bayangan penulis di situ di toko puisi ini. Oke, betul. kuna kaman tu bahay kuna review ron pa. Iya. Jadi sebab kita diiringi musik ini. Iya. Sebab musik Iya. jadi hiburan total yang mana ya. Jadi kita lihat dulu reviewnya untuk bait 3 ini ya. Iya. Oke, kita lihat dulu reviewnya. Silakan. Aku belum juga menghentikan langkahku. Walau mendung menghadang, tak kupedulikan. Walau gerimis sudah datang, tak kuhiraukan. Walau hujan deras makin garang, tak kusurutkan. Walau ketaberdayaan makin kuat memelukku, kutunjukkan kalau aku akan ke pintumu mengetuk. Ya, itu tadi reviewnya ya. Sebenarnya kalau saya lihat ini menurut saya Iya. saya melihat bahwa ini sebuah kegigihan ataupun tekad yang bulat dari seorang tokoh yang ada di puisi ini tentang bagaimana dia sebenarnya untuk kayak mencari Tuhan sebenarnya, ingin bertemu dengan Tuhan. Iya, tapi tidak tahu bagaimana maksudnya kalau kita ini. Iya, jadi benar bahwa puisi ini tokoh dalam puisi ini sangat gigih untuk bertemu dengan Tuhannya. Keinginannya sangat berapi-api Betul. untuk bertemu dengan Sang Pencipta, dan sangat jelas di tayangan tadi itu tidak ada tantangan baginya. Ya, jadi bagi tokoh di puisi ini tidak ada tantangan. Tena apa-apa kulen halangi. Tena apa-apa peduli. Tidak ada yang dipedulikan. Tantangan apapun, yang jelas satu keinginannya, dia ingin bertemu dengan Tuhannya. Harus sikap Harus sikap. Iya. Betul. Nah, jadi kenapa keinginan itu muncul? Karena dia tahu bahwa tidak mungkin ada pencipta kalau ada pencipta pasti bisa ditemui. Iya. Sebenarnya yang mendasari keinginannya ini. Iya. Luar biasa. Iya, jadi untuk penonton setia ini, jadi kalau memang ingin mengetahui sebenarnya maksud
paling tidak nonton dulu video puisinya, ya, nonton dulu baik. Kemudian silahkan lihat penjelasannya di pertemuan kita, silahkan dilihat kembali itu untuk lebih memahami. Jadi tonton juga puisinya, kemudian tonton juga ini, jadi supaya bisa lebih memahami. Jadi ya kita lanjut mungkin untuk review episode selanjutnya, baik selanjutnya. Iya, baik selanjutnya. Oke, kita lihat dulu baik selanjutnya. Tapi gini topik kopi. Iya. Oke, kita lihat dulu. Silakan. Kubaringkan ragaku di sela rerumputan, kulantungkan syair tentangmu mengusir kepenatan. Carilah dia dalam gaib, yakinlah dia pasti ada. Dia tidak tampak, tetapi dia pasti adanya. Bayangannya di dalam air, jendelanya pada cermin, titik tujuannya hidup takkan mati. Resah segera menghilang entah kemana. Asa yang hampir punah lantaran cerah dipasung dari kejauhan sana, kini lebur dalam perjalanan kembali mencari sang pengembara. Ya, itulah tadi reviewnya. Tapi tegro kan Iya. proposi kali sar monena isinan puisian. Iya. Dijelaskan saro mana kurang ayat. Nah, sana anu pun bisa dari isinya bonena puisian. Nah ya, jadi pada bait ini yang baru saja kita tonton, di sini sangat jelas bahwa sang tokoh sudah mulai kelelahan. Bahkan sangat kelelahan dan hampir putus asa. Iya. Biring putus asa. Tapi rumahnya. Tapi follow nih bicara ya. Ini mesti kan aku sini kelong-kelong di bait ini. Jadi kan di sini tadi carilah dia dalam gaib. Yakinlah dia pasti ada. Dia tidak tampak, tetapi dia pasti adanya. Bayangannya di dalam air, jendelanya pada cermin, titik tujuannya hidup takkan mati. Ini kan kalau Makassar musim tamu ini lama ya. Tidak asing ini, saya pernah dengar ini kata-kata ini. Jadi dijelaskan ke rumah sudah nih, tapi mama. Jadi kalau Makassar mika sana kilantanan ya nunai batuan. Iya, lantan tujuh. Carilah dia dalam gaib. Boye di Tainana. Yakinlah dia pasti ada. Iya. Mika nasenya jadi boye di Tainana. Mika nasenya. Iya. Tenai. Mika nasenya. Betul. Erokit tenam ni boye katenai. Tapi nanya penjelasan nasenya. Iya. Nah, tenai nas dia tidak tampak, tenai nyata, tetapi dia pasti ada. Kemudian bayangannya dalam air. Jadi bayangannya reject nih. Jadi benar ke anji nih bayangannya. Tok makin nama reject nih kan. Iya. Jendelanya pada cermin. Iya. Jadi benar ki antontongi, ki angumbaki. Iya betul. Jangan kiri cermin kan join itu tontongan. Iya. Titik tujuannya hidup takkan mati. Tujuan hidup takkan. Iya, tapi lo mudah lo. Ini kirim penanan.
titik tujuannya hidup takkan mati batuanan yo tenana iya mintu tenanya lipat mate iya tenana mate ya. Nah dan larik-larik inilah atau kilung-kilung inilah yang membangkitkan semangat dari toko ini. Iya. Sehingga sang toko tenana ia nero putus asa, bangkit kisah semangatnya. Iya. Dia meyakini. Iya, jadi artinya dia setiap ingin menghentikan langkahnya, yakin lagi, tidak, saya harus tetap berjalan karena kata kuncinya dia jelas adanya atau pasti adanya. Iya. Tapi tak boleh tantan ya. Melontok. Karena. Tapi bagaimana dengan lari yang berbunyi dia tidak nampak, tampak. Dia tidak tampak. Iya, dia tidak tampak. Tentu dan pastilah tidak dapat dilihat. Iya, dia tidak tampak. Tidak kelicini. Iya. Tidak dapat dilihat. Ini ia minne kemudian disinilah perang dan perang. Perang dan perang. Iya. Susah ini dijelaskan. Perang dan perang. Kata-kata ya perang dan perang batin. Kamu bukan bundu kita yang betulnya. Batin yang bundu kan. Dan tikamen dia batinnya nak guna matu-matu. Jangan sampai batin tengah asingan. Tenak kena matu-matu. Iya. Jangan sampai saya lahiriat aja. Ini bikin Pak Guna tak? Iya. Jadi sekali lagi bahwa saya katakan bahwa di sinilah perang atau perang batin dan itu gunana batinnya. Dan ketika kita sudah bicara batin, itu artinya kita sudah bicara alam gaib. Iya. Kita sudah mulai masuk ke alam gaib. Toko sudah harus masuk ke alam gaib. Iya. Ini karena ya gaib kan susah tuh. Iya, cocok. Iya, karena Pilah hebat ini besar perbincangan ya. Pilah hebat. Jadi hebat musik kan. Iya. Lanjut ya. Kita lihat dulu reviewnya. Review. Kita lihat dulu review tadi. Iya, oke. Kita lihat dulu reviewnya, silakan. Sedikit lagi aku akan sampai. Dada mulai berguncang dahsyat. Jantung memanas, laksana terbakar. Air di bumi persada berhenti mengalir. Tiba-tiba tanah menjadi retak. Gunung gemunung pecah berserak. Lautan mengamuk. Raga menghilang. Pertemuan kembali tertunda. Ya, itu tadi reviewnya sangat luar biasa nih. Luar biasa betul ini. Kok banyak sih kata-katanya gitu ya? Di luar besar. Iya, besar betul ini, besar betul maknanya yang di sini. Ya, tapi sebelum dijelaskan lagi sama Ayanda ini, kan baik terakhir ini. Iya, betul. Ini sumpah keruas saya paham mata. Kode. Disuruh iklan. Iya. Jadi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikutnya. Jadi tetap di Bici jaga, bincang santai, jangan tegang. Bici jaga, bincang santai, jangan tegang.
Bici-bici jaga, bincang-bincang santai, jangan tegang. Ya, itu tadi reviewnya ya. Jadi itu baik terakhir dulu yang tadi. Ya. Jadi langsung kita persilahkan Ayahanda untuk menjelaskannya ini isinya dari yang baik terakhir ini. Ya, betul. Tahu ya, ya. Ya, jadi bait ini bercerita tentang bagaimana perasaan tokoh Iya. Iya. ketika sudah atau semakin dekat dengan penciptanya. Iya, Bagaimana iya. Abirim ya sigap sudah hampir menurutnya sudah hampir bertemu. Biar bisa apa Iya. ya. Hampir. Dan karena itu bisa dibahasakan dengan bahasa begini, hampir tak sadarkan diri. Hampir tak sadarkan Iya, diri. Ya, anda tidak nisting karena ngapa nak kamu? Barangkali karena sama dengan kita kalau misalnya akan bertemu dengan pejabat tinggi Iya, iya, iya. kaku kita. Iya. Nah, Iya. dan tokoh ini bukan cuma lahiriah, tapi batinnya juga ternyata kaku. Apa namanya? Grogi. Grogi. Iya. Jadi memang di sini dia menceritakan bahwa hampir bertemu. Iya. Jadi sehingga hampir karena hampir tak sadarkan diri. Iya. Oh ya, saya ini pengharapanku Ayahanda di bait ini seolah-olah menggambarkan sebuah kiamat. Iya. Pernah Iya, iya, tadi iya. yang sempat saya bilang, oh ternyata Iya. sebenarnya ini Iya. ditujukan kepada tokohnya. Tokohnya. Bagaimana perasaannya ketika sudah dekat dengan Tuhan. Iya. Oke, jelas Nah, jadi oke. dulu ini jadi nerpreski. Nerves. Iya. Oke. Jadi segala yang ada dalam tubuhnya itu menjadi terlupakan baginya. Iya. Iya. Karena itu setelah apa sedikit itu dia kembali bergabung dengan tubuhnya yang hampir dilupakannya. Iya. Si kede nak lupai tubuhnya. Iya, nampak kamu menjual apa kan gejolak, rasa. Betul. Iya. Iya. Nah, jadi dia kembali secepatnya bergabung dengan tubuhnya Iya. karena sudah hampir dilupakannya. Iya. Makanya pertemuan ini dikatakan kembali tertunda. Iya, Karena tertunda. sudah hampir bertemu. Iya. Tapi tiba-tiba tersadarkan diri dan akhirnya sadar dengan tubuhnya. Betul. Nah, dia kembali ke tubuhnya. Iya. Betul. Oh ya. Jadi pertemuan yang tidak terwujud, pertemuan yang tidak terlaksana, pertemuan yang tidak terjadi karena itu dibahasakan dengan tertunda. Pertemuan kembali tertunda. Iya. Jadi sebenarnya saya juga termasuk bukan cuma pada isinya, juga terhadap visualnya ya. Betul visual videonya ya. Karena kan pernah dicini aja sumpah ataupun pernah dicini secara full aja video. Nah dia kan sebenarnya akarnya roh sampai tuh kamu jadi tahu baju tengah Ayahanda di sebelah mana. Ini asal kamu kalian dah itu berbentuk bayangan roh. Karena roh dia. Iya, ia menyukakan karena roh. Makanya ia menyukakan sebenarnya hampir tersadarkan diri. Karena dia suruh Irona aja sakit. Irona sila penciptanya yang ini. Iya. Cocok memang. Jadi untuk penonton setia dari kita tonton lalu bagi video visual nanti nampak kesini kisengannya perbincangan supaya lebih dipahami apa maksudnya itu. Betul. Oke. Sebagai kesimpulan, sebagai kesimpulan dari semua di atas puisi yang tadi yang sudah kita bahas, apa kesimpulan yang bisa dikeluarkan disimpulkan oleh Ayahanda ini? Jadi pertama, saya pernah ditanya sama seseorang, bahkan aku tak tahu aja, karena mengapa lu takwa? Karena ini Allah Ta'ala. Kenapa kalian yakin kalau ada Tuhan? Jawaban saya yakin ada Tuhan karena saya ada. Andai kan saya tidak ada, bisa jadi tenaku yakin kan saya tidak ada. Karena saya ada, maka saya yakin Tuhan itu ada. Makanya barangkali kita memang perlu paling tidak kalau tidak bisa bertemu kita pahami persis
kita paham persis, kita tahu dengan jelas siapa itu Tuhan, karena itu tadi pembuka pertemuan kita, amatian dendam. Iya, sumpah dengan anak ini. Nampak langis kontu bonenalino, masa kita bernaung di situ, kita berlindung kepadanya, kemudian kita tidak kenal, kita tidak paham. Nah, jadi yang terakhir saya katakan bahwa kesimpulan kita harus sukses menjawab 3 pertanyaan. Apa itu? Pertanyaan apa itu? Satu, untuk apa kita hidup? Kita harus sukses menjawab pertanyaan ini. Untuk apa kita hidup? Nah, tentu jawabannya kan adalah perbuatan. Tapi pertanyaan kedua pasti perbuatan apa? Perbuatan apa itu kalau perbuatan kita hidup? Nah, dan ini kita akan jawabnya di pertemuan berikut karena kasihan kusi episode 7 lagi. Nah, sementara pertanyaan yang ketiga, nah, karena itu tadi pertanyaan kedua, perbuatan apa itu? Karena perbuatan maka kita mati. Sekarang pertanyaannya untuk apa kita mati? Nah, jadi 3 pertanyaan ini harus kita sukses menjawabnya. Sebelum kita masuk nanti ke liang lahat atau dikremasi atau di apa, simpan di gua-gua atau di liang gua ini. Sudah di Pasifik gitu. Saya kira itu. Dan kita kan masih ada puisi episode 7, 8, 10 kan. Jadi dijawab pada episode iya, kita lanjut di situ. Mati pakai episode berikutnya. Pusing Pusing aja begitu bilang. Pusing karena jadi episode berikutnya pernah dijawab ini pertanyaan semua. Iya. Jadi untuk penonton ini ditonton lalin nih. Jangan sampai ketinggalan episode-episodenya. Betul. Tinggal menurut saya Kesimpulan lagi. Apa mau pertanyaan sih? Tino sekarang kan mama. Boleh sama ampun. Iya. Oke, jadi baik kamu juga apa nih? Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Ayahanda karena sudah hadir lagi untuk melakukan perbincangan untuk membahas puisi-puisi yang Ayahanda telah buat ini. Jadi untuk sekalian terima kasih Ayahanda. Sebuah perbincangan yang sangat menarik betul. Jadi betul. Ya, jadi untuk penonton setia sekali lagi saya sampaikan jangan sampai terlewatkan perbincangan kita pada episode berikutnya. Iya, betul. Iya, karena sangat menarik. Iya, toh? Yang menurut saya sangat menarik. Jadi untuk itu saya Wawan Maluluang, saya undur Dai. kita pamit undur diri. Tetap berbudaya, tetap beradat. Dan jangan lupa pantau terus episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan atau nantikan episode selanjutnya hanya di Bincang Jaga, bincang santai, jangan tegang. Salam budaya. Bincang Jaga, bincang santai, jangan tegang.